Sekarang kita bahas cara kerja partisi database. Video ini terinspirasi dari pertanyaan, di mana di sana pertanyaannya bahas tentang partisi tabel di MySQL. Tapi di sini saya mau bahasnya di general ya, jadi di database apapun harusnya bisa diimplementasikan. Oke, partisi database itu hal yang kompleks ya, kalau teman-teman pengen tahu gitu ya, itu kompleks banget. Kalau teman-teman dari awal baru bikin aplikasi, saran saya hindari, nggak usah mikirin dulu tentang partisi database. Kenapa? Karena ini adalah hal yang sangat kompleks. Nah, nanti saya jelasin ya di materi ini kenapa ini sangat kompleks. Oke, jadi pertanyaannya untuk apa sih? Dan kenapa sih butuh partisi database? Ya, jawabannya sederhana gitu ya. Partisi database itu adalah memotong data menjadi beberapa bagian, atau dinamakan shard, atau ada yang bilang juga sharding. Nah, dari sini mungkin teman-teman udah kebayang ya. Jadi, data yang tadinya mungkin besar, kita potong menjadi yang lebih kecil-kecil. Contohnya misalnya, tadinya kita punya data 10 GB, lalu kita potong jadi 4. Jadi 2,5 GB per satu database-nya. Jadi daripada kita punya satu database yang gede misalnya ya, kita potong kecil-kecil. Jadi contohnya 4 database, seperti ini. Nah, dari nanti tadinya aplikasi kita cuma connect ke satu database gitu ya, dan satu database itu gede banget misalnya. Nah, kita jadikan aplikasi kita connect ke beberapa database di mana ini dibilangnya satu database adalah satu partisi atau satu shard. Dan ia otomatis ukurannya akan lebih kecil dibandingkan satu database yang besar. Keuntungannya apa sih kalau kita implementasi partisi seperti tadi ya, dipotong-potong? Ya, simple. Biar database-nya cepat dan juga ringan. Karena kan semakin besar datanya, otomatis semakin lambat dan juga semakin berat. Kalau semakin kecil database-nya ukurannya, semakin cepat dan juga semakin ringan. Pertanyaannya, apakah segampang itu gitu ya? Enggak juga sebenarnya, makanya di awal saya bilang ini sangat kompleks. Kalau teman-teman nggak ada kebutuhan, mendingan nggak usah. Kalau database-nya masih bisa di-handle sampai sekarang gitu ya, punya data 10 GB, 20 GB, 30 GB masih bisa di-handle, udah nggak usah mikir soal partisi database, pakai aja yang sudah ada. Nah, kita bahas sekarang tantangannya nih, kalau beneran teman-teman mau implementasi dari si partisi database ini. Oke, jadi pertanyaannya gimana nih cara implementasinya kalau kita mau implementasi partisi database? Dari gambaran mungkin gampang ya, kayaknya gampang banget nih. Cuma aplikasi kita tinggal connect ke beberapa database. Contohnya saya misalnya pakai MySQL, tinggal connect ke 4 MySQL, selesai. Ya emang sih kelihatannya kayak gampang banget gitu ya. Tapi nanti kita bahas nih, kenapa ini sangat ribet, kompleks, dan biasanya saya hindari dari awal. Kalau nggak butuh, udahlah, nggak apa-apa gitu ya. Nggak usah dipaksain, pengen kelihatan keren, langsung implementasi partisi, nggak usah. Karena malah bikin kepala kita pusing gitu ya. Jadi yang paling pertama yang wajib dilakukan itu adalah aplikasi kita harus bisa connect ke beberapa database. Sayangnya, hampir kebanyakan framework gitu ya, itu semuanya biasanya dikonfigurasikan untuk connect ke satu database. Teman-teman pakai Laravel, pakai Spring Boot, misalnya pakai Django, dan lain-lain, itu biasanya konfigurasi database cuma satu. Dia cuma connect ke satu database. Artinya di sini teman-teman harus rombak kodenya agar bisa connect ke beberapa database. Kalau teman-teman pakai 4, harus bisa connect ke 4 database. Pakai 5, ya harus 5, dan sebagainya. Jadi yang paling penting itu harus bisa dulu connect ke beberapa database. Contoh, misalnya ya, kita kasih studi kasus biar teman-teman kebayang seperti apa nanti kompleksnya kalau teman-teman implementasi si partisi database. Oke, anggap saja kita mau bikin aplikasi toko online. Sudah pasti ada ini ya, fitur untuk CRUD ya, singkatan dari Create, Read, Update, Delete atau CRUD gitu ya, di tabel produk misalnya. Jadi ada manajemen produknya. Jadi bisa create produk, read produk, update produk, dan delete produk. Oke. Jadi pertanyaannya bagaimana kita mau melakukan manajemen data produk ini di 4 database misalnya. Kita bayangkan saja sekarang 4 database deh, gitu ya, nggak usah banyak-banyak. Oke, jadi yang pertama, teman-teman harus tahu dulu di mana datanya berada. Dulu kan kita cuma punya satu database, jadi gampang deh kalau misalnya kita mau ngambil data produk, ya udah database itu, satu, to the point, langsung gitu ya. Sekarang tuh ada 4 masalahnya. Nah kalau 4 tuh ada gimana nih caranya? Saya mau nyari misalnya HP iPhone. Nah, di mana datanya? Ada database keberapa gitu ya? Mau nyari HP Samsung. Nah, ada di mana? Kita nggak mungkin simpan di semuanya, karena ujung-ujungnya kalau gitu sih sama aja bohong gitu ya. Cuma diduplikasi datanya. Kita mau partisi beneran potong. Tadinya 1 GB misalnya atau 10 GB dipotong. Jadi 2,5 GB. Artinya, handphone iPhone mungkin ada di salah satu database-nya.
handphone Samsung mungkin ada di salah satu database-nya, ya. Nah, jadi teman-teman harus bisa memastikan nih, kalau misalnya ada user yang memasukkan atau mau melihat data iPhone ketika dikirim ke aplikasi kita harus tahu, oh misalnya gitu ya, misal aja ini, misalnya iPhone itu ada di database yang keempat, maka saya akan ambil database yang keempat. Langsung, dari aplikasi kita punya logic, oh ini iPhone nih, berarti ada di database yang keempat gitu ya. Jadi harus pinter aplikasinya, mau nggak mau. Nggak bisa bego tiba-tiba langsung, ya udah ambil aja di semuanya, dicek satu-satu, ya nggak bisa. Bayangkan kalau partisnya udah ada 1000, ada 100 gitu ya, mau gimana, masa dicek satu-satu, kan nggak bisa juga gitu ya. Jadi kita beneran harus tahu data ini ada di mana. iPhone contohnya ada di database yang keempat, berarti kita ambil langsung dari database yang keempat. Kalau misalnya saya mau nyari Xiaomi atau saya mau memasukkan data Xiaomi, oh saya harus tahu berarti Xiaomi itu misalnya ada di database yang pertama. Jadi saya tinggal ambil dari database yang pertama atau update atau insert atau delete dari database yang pertama. Jadi kita harus tahu ya. Jadi setiap ada orang yang minta data iPhone harus database yang keempat, kalau misalnya Xiaomi harus database yang pertama. Termasuk misalnya produk-produk yang lainnya, misalnya Samsung, Sony, dan sebagainya. Jadi kita beneran harus tahu itu data ada di mana. Kalau nggak tahu, ya jatuhnya kita nanya satu-satu gitu ya. Kayak teman-teman nyari alamat, tapi nggak tahu misalnya saya mau nyari alamat Eko gitu ya. Nggak tahu ada di mana rumahnya, diketok satu-satu tuh rumahnya. Eko bukan gitu ya. Kan nggak mungkin kita misalnya kalau ada ratusan rumah kan diketok satu-satu nggak mungkin gitu ya. Tapi kalau teman-teman tahu misalnya, oh ada di nomor rumah ke-7 misalnya Eko, ya udah tinggal kita langsung masuk ke nomor rumah ke-7, termasuk produk ini. Jadi kita harus tahu di mana itu datanya. Pertanyaannya adalah gimana caranya biar kita tahu data itu ada di mana? Kalau misalnya alamat gampang kan, orangnya ngasih tahu, oh saya ada di nomor rumah yang ke-7. Nah ini data. Si penggunanya aja nggak peduli gitu ya. Pokoknya saya mau nyari iPhone, saya mau nyari Samsung gitu ya. Nah aplikasinya kan nanti bingung, loh di mana nih cari datanya gitu ya. Apakah saya harus tanya satu-satu? Kan nggak bisa juga. Jadi yang pertama kita harus tahu. Dan pertanyaannya, ya baik lagi gimana caranya biar kita tahu. Oke, kita bisa lakukan rumus ini sebenarnya. Dan ini hampir diimplementasikan di hampir semua database. Jadi rumusnya adalah kita bisa memilih datanya itu dari rumus kita menggunakan hashing terhadap key-nya. Key-nya itu biasanya primary key. Atau istilahnya partition key-nya. Lalu di modulo, itu persen itu istilahnya modulo ya. Modulo jumlah server database-nya. Simple sebenarnya ya. Oke, misalnya nih, kalau teman-teman masih nggak kebayang, misalnya kita mau curut produk iPhone misalnya gitu ya. Jadi misalnya, yang pertama yang kita lakukan adalah, otomatis kita akan melakukan hashing si key iPhone itu. Lalu di modulo jumlah DB-nya. Misal aja nih ya, misal aja iPhone itu ketika di-hash, dia nilainya misalnya 10. Jumlah DB-nya misalnya tadi kan 4 gitu ya. Artinya 10 di modulo 4, itu hasilnya adalah 2. Artinya apa? Kalau kita kan programmer ya, jadi dimulai dari 0 gitu ya, bukan dimulai dari 1. Jadi kita dimulai dari 0, artinya kalau dapatnya 2, berarti ada di server database yang ke-3. Jadi setiap kita mau nyari iPhone, kita tinggal hashing si iPhone-nya. Misal aja dapat 10 dari mana, itu cuma ngarang aja gitu ya. Hasilnya sih nanti bisa beda-beda gitu ya. Itu saya cuma ngarang doang 10. Jadi misalnya 10 di modulo 4 gitu ya, hasilnya 2 berarti ada di DB nomor 3. Jadi setiap ada orang yang mau nyari iPhone, itu pasti selalu dapat DB nomor 3. Termasuk kalau nanti misalnya nyari Xiaomi ketika di hashing, misalnya dapat, oh nilainya Xiaomi itu 1. Di modulo 4, hasilnya 1. Berarti ada di DB yang kedua, itu misal. Nah, jadi teman-teman harus bisa pastikan hashing-nya ini adalah konsisten. Contoh yang kebanyakan orang pakai ya, atau database-database pakai, itu algoritma hashing-nya adalah murmur hash. Teman-teman bisa lihat ya di Wikipedia ya, kalau teman-teman bingung. Jadi ini adalah algoritma hashing yang cepat, gitu ya, sederhana, tapi konsisten nilainya. Makanya sering dipakai untuk istilahnya itu routing ya, menentukan ini ada di database yang mana atau ini ada di server yang mana. Nah, selain itu lupakan auto-encrement. Kenapa? Ya bingung juga gitu ya auto-encrement kalau misalnya kita implementasi partisi atau sharding. Kenapa? Karena auto-encrement itu hanya terjadi di server database-nya. Ketika teman-teman implementasikan bikin misalnya 2 server, contohnya database, itu otomatis increment-nya masing-masing. Ketika teman-teman masukin data, misalnya kita pakai auto-encrement gitu ya.
masukin data ke yang DB pertama, itu ID pertamanya adalah 1. Ketika kita masukkan ke DB yang kedua, ID pertamanya juga 1 gitu ya. Harapannya kan 2. Tapi dia nggak kenal. Karena kenapa? Karena diawali dengan 0. Jadi selalu 0, 1, 2, dan seterusnya. Makanya auto encryptment udah nggak bisa jalan dengan baik lagi gitu ya. Karena tiap DB punya maintenance auto encryptment masing-masing. Jadi lupakan auto encryptment. Jadi kalau teman-teman sekarang pakai auto encryptment misalnya, tiba-tiba mau pindah ke partisi, ya udah, mau nggak mau harus dirombak dulu ID-nya. Teman-teman bisa ganti ID-nya misalnya jadi string, lalu konversi dari yang tadinya auto encryptment itu jadi string. Seperti itu, gitu ya. Jadi ini yang lumayan ribet lagi. Makanya tadi saya bilang ya di awal diwanti-wanti, kalau nggak perlu butuh ya udah nggak usah gitu ya. Lupakan join table. Kalau join table itu ya jatuhnya sama, dia itu cuma di satu database itu, dari tabel A ke tabel B. Nah masalahnya misalnya teman-teman ada database produk Samsung, Xiaomi di satu database misalnya. Tiba-tiba kategorinya di database lain. Nah gimana cara joinnya? Nggak bisa gitu ya. Kita nggak bisa manfaatin join di database-nya. Yang terjadi adalah ya teman-teman join manual aja di aplikasi kita. Jadi nggak ada lagi istilah join di database-nya gitu ya. Makanya perlu hati-hati ketika implementasi partisi. Jadi istilahnya itu konsistensinya ya udah sulit untuk dijaga ya. Kenapa? Karena nggak bisa join. Kalau misalnya ada foreign key kan enak. Misalnya kalau kita delete, oh lagi dipakai nih sama si A gitu ya. Nggak bisa di-delete gitu ya. Nah tapi kalau ini udah nggak bisa lagi gitu ya. Karena ya beda database gitu ya, beda rumah. Saya nggak tahu misalnya kalau saya misalnya ngapus sesuatu di rumah ini ternyata dibutuhin di rumah itu saya nggak tahu lagi gitu ya. Jadi nggak bisa lagi dijaga konsistensinya kalau kita pakai multi database partisi seperti ini. Nah selain itu gimana kalau misalnya ada user yang nyebelin misalnya. Ada request permintaan gitu ya. Misalnya nih, pokoknya gua nggak mau tahu, gua pengen lihat semua datanya. Mau Samsung, Xiaomi, iPhone, pokoknya gua pengen lihat semuanya dalam satu halaman web misalnya. Kalau gitu gimana? Pusing kan? Kenapa? Pusing. Ya simple, karena datanya beda-beda database-nya. Xiaomi di mana, Samsung di mana gitu ya, iPhone di mana. Nah, ini usernya pengen pokoknya semuanya gitu ya. Semuanya harus ada di satu tampilan. Ribet kan? Kita udah mikir dari awal nih, kayaknya gua harus query ke semua database nih. Ya emang bener sih, harus query ke semua database gitu ya. Makanya ini lumayan PR. Ini yang paling nyebelin sebenarnya request ini. Jadi yang kita lakukan biasanya kalau ada request user yang lumayan nyebelin seperti ini adalah kita query dulu semua database-nya. Ini kebetulan cuma 4 gitu ya. Jadi kita query ke 4 database. Bayangkan kenyataannya nanti kalau sharding mungkin bisa 5, bisa 20 gitu ya, bisa 100 mungkin shardnya gitu ya. Nah, pusing banget kita harus query ke semuanya gitu ya. Jadi 20 itu kita harus query misalnya. Ini bayangin aja cuma 4. Yang pertama kita harus query dulu nih, satu-satu nih. Saya mau nyari semua produk, berarti saya cari dulu di DB1 semua produknya, DB2 semua produknya, DB3 semua produknya, DB4 semua produknya. Selanjutnya, kadang-kadang kita pengen sorting gitu ya. Saya mau sorting berdasarkan harga termurah. Nah, kalau kita sorting DB1, sorting DB2, DB3, DB4, digabungin belum tentu sortnya sama. Bisa aja harganya di DB1 tuh tadinya 1.000, tiba-tiba jadi 3.000, terus jadi 10.000 gitu ya. Nah, di DB2 tuh yang pertamanya 2.000. Artinya kan kalau digabungin di bawah nggak bisa. Harus di sorting manual lagi di aplikasi kita. Jadi kalau dari DB1 dapat misalnya 100 record, DB2 100 record, DB3 100 record, DB4 100 record, jadi 400 tuh. Di sorting lagi manual aplikasi kita gitu ya. Jadi percuma juga pakai database, sortingnya manual juga di aplikasi kita. Itu cuma baru sorting. Nah gimana kalau mau paging? Ini paging pusing lagi. Kalau teman-teman paging misalnya, oke saya mau ngambil page yang ke 100. Artinya kita nggak bisa tiba-tiba ngambil page 100 di DB1, page 100 di DB2, page 100 di DB3. Kenapa? Karena kalau di sorting, bisa aja sortingnya itu urutannya rubah-rubah. Bisa aja data di DB3 itu sebenarnya di page 1 gitu ya. Bukan di page 100. Jadi yang dilakukan adalah kita ambil dari page pertama sampai page 100 dari tiap database. Kalau satu page-nya ada 100, berarti kita ambil 100, page 100 gitu ya. Itu 10.000 berarti. 10.000 dari DB1, 10.000 dari DB2, 10.000 dari DB3, 10.000 dari DB4. Di total 40.000. 40.000 itu kita sorting dulu. Setelah sorting kita ambil page 100-nya. Ribet kan? Itu ribet banget. Dan berdoalah supaya RAM-nya nggak meledak. Semakin ujung page-nya,
semuanya harus kita taikin ke memori, semuanya kita harus sorting, semuanya kita harus paging. Ya berharap aja database-nya nggak meledak gitu ya. Sorry, aplikasinya maksudnya. Karena semuanya itu butuh proses di memori pastinya. Oke, udah tahu ya sekarang ribetnya ya. Nah, pertanyaannya ada nggak sih cara yang lebih gampang dibanding kita lakukan hal yang tadi? Nah, sebenarnya ada sih. Pakai DB yang support partisi yang udah otomatis. Biar kita nggak bisa lakuin atau nggak perlu lakuin partisi yang tadi kita bahas itu manual. Tadi itu manual gitu ya. Sebenarnya sih ada gitu ya, database itu ada beberapa database yang support partisi secara otomatis. Ya, ini rahasia aja ya. Jadi sebenarnya hampir semua database itu sebenarnya support partisi. Baik itu bawaan database-nya langsung, misalnya kayak MongoDB, Elasticsearch, Cassandra, atau pakai third party, contohnya kayak MySQL, pakai Vitess kalau nggak salah ya. Sebenarnya PostgreSQL juga udah punya gitu ya, tabel partisi dan sebagainya. Jadi, kalau gitu, ngapain kita bahas manual gitu ya yang tadi gitu ya. Karena kan kita nggak implementasi juga yang tadi. Ya biar teman-teman gitu ya, baik lagi ke yang pertama, judulnya gitu ya, judul materi ini adalah biar teman-teman tahu cara kerja partisi itu seperti apa. Harapannya apa? Harapannya ya jangan sampai teman-teman cuma bisa pakai, terus kalau misalnya ada masalah tiba-tiba page-nya lambat dan sebagainya, ya kita cuma bisa pelangap-pelongo gitu, nggak ngerti apa-apa. Jadi harapannya teman-teman sekarang ngerti cara kerjanya gimana, kalau ada masalah, itu kita nggak cuma bengong gitu ya, masalahnya apa nih gitu ya. Kita bisa tahu troubleshoot dan sebagainya. Jadi ini soal partisi gitu ya. Jadi nggak usah bingung. Gitu cara kerjanya. Kalau bisa sih jangan dulu diimplementasikan kalau emang nggak perlu. Pakai database yang memang support. Kalau nggak support, pastikan hindari implementasi partisi manual di aplikasi kita. Karena itu bisa bikin sakit kepala gitu ya. Oke, gitu aja teman-teman kayaknya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, join juga ya di channel Programmer Zaman Now. Maksudnya join premium maksudnya. Kalau teman-teman pengen nyawer, ya bisa diklik tombol Super Thanks ya. Kebetulan di YouTube sekarang udah ada fitur Super Thanks. Bye-bye.